Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Devosional kita pada pagi hari ini saya ambil daripada Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Lalu disambung dengan Yohanes pasal 1 ayat yang kelima mengatakan, "Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya." Saudara, kita tahu bahwa hanya ada dua peristiwa, walaupun itu cuma sementara, di mana kegelapan mengalahkan terang. Peristiwa yang pertama yaitu terjadinya gerhana matahari, di mana posisi bulan menutupi cahaya matahari yang menyinari ke bumi, sehingga sesaat saja, sementara saja kegelapan itu ada, dan setelah itu berlalu. Lalu yang kedua, pada saat kita tahu langit itu ada awan yang mendung, awan gelap menutupi cahaya matahari sehingga sepertinya kegelapan yang berkuasa. Tapi itu juga sementara, karena sesaat setelah mendung itu mencurahkan hujan, maka langit akan kembali cerah. Nah, begitu juga dengan terang. Seharusnya gereja atau anak-anak Tuhan menjadi terang di mana mereka ada. Tidak dibutuhkan teori, tidak dibutuhkan doa puasa, tidak dibutuhkan hal-hal yang cukup rumit untuk itu, hanya berfungsi saja menjadi terang. Logikanya seperti ketika dalam satu ruangan gelap karena mati lampu, maka satu batang korek api saja dapat mengalahkan kegelapan. Tidak ada ceritanya kegelapan mengalahkan terang. Seperti firman Tuhan tadi katakan dalam Yohanes bahwa kegelapan tidak akan menguasainya. Nah, yang jadi masalah seringkali kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya, menganggap bahwa yang menjadi terang adalah Kristus. Nah, kita anak-anaknya berusaha untuk menemukan terang itu. Ya, salah satu usahanya mereka ke gereja, mereka mencoba melibatkan diri dalam ibadah-ibadah tertentu, mereka berusaha melakukan hal-hal yang rohani. Padahal pada hakikatnya firman Tuhan hari ini datang dan kembali menegaskan kepada kita, meneguhkan bahwa kita adalah terang itu. Jadi, kalau boleh saya katakan, Yesus mendeklar dirinya secara terang-terangan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka sebagai representatifnya Tuhan, kita wajib untuk berani mendeklarasikan kepada dunia bahwa kita adalah terang. Saudara, mari kita bertindak, berpikir, berkata-kata sesuai dengan terang itu sendiri. Menjadi terang artinya menjadi contoh, menjadi teladan. Saudara mau tidak mau dipaksa untuk berkata-kata dengan baik, untuk bertingkah laku dengan baik, untuk mengambil sikap, untuk marah, untuk mengelola keuangan dan seluruh aspek kehidupan kita menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi terang. Dan ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya. Kita tidak sedang menuju terang, tetapi kita adalah terang. Saya rasa sudah cukup waktunya bagi kita untuk membawa Kristus dalam kehidupan kita, melainkan kita yang harus dengan ketegasan dan keberanian untuk berkata kepada dunia, jika Anda ingin melihat Kristus, lihatlah saya. Sebab kita adalah representatifnya Kristus. Kalau ada sales representatif, artinya ketika kita berhadapan dengan sales itu, kita sudah berhadapan dengan perwakilan dari seluruh perusahaan itu, karena sales itu mewakili seluruh perusahaan besar itu. Nah, kita adalah representatif dari Kristus itu sendiri. Maka kita harus dan wajib untuk hidup seperti Kristus. Saya tutup dengan satu ayat 1 Yohanes 2 ayat 6 yang mengatakan, barang siapa hidup di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa identitas kami adalah terang. Kami wajib hidup, dan ini tidak bisa ditawar. Kami harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Baik cara berpikir kami, tutur kata kami, dan tingkah laku kami harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Ini bukan pilihan, tapi kewajiban bagi kami sebagai orang-orang percaya. Kami tidak harus lagi berusaha, tetapi kami harus sudah sempurna ketika kami menyatakan diri kami di hadapan orang-orang yang sedang rindu untuk melihat perwujudan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ini kami, pakai kami. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.